Komisi Pemberantasan Korupsi meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan berjanji akan mengusut tuntas kasus pungli miliaran rupiah serta membebas tugaskan pihak yang diduga terlibat. Namun sanksi yang dinilai kurang tegas itu menuai tanda tanya publik akan kualitas integritas para pegawai di lembaga anti rasuah ini. Kami sampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK. Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini setransparan mungkin. Permintaan maaf mengiringi sikap terbaru KPK dalam menangani kasus dugaan pungutan liar di rutan lembaga anti rasuah ini. Pimpinan KPK Nurul Gufron mengakui insan KPK bisa berbuat salah. Namun KPK memastikan akan bertindak tegas dan menegaskan komitmennya untuk membangun integritas lembaga. Sekjen akan membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin. Jadi kami akan membagi dua klaster. Klaster yang kemungkinan tindak pidana korupsi tadi sudah akan dilakukan penyelidikan, sudah diperintahkan untuk dilidik. Tetapi kalau mungkin ada klaster insan KPK lainnya yang diduga melanggar disiplin pegawai KPK pada Rutan Kelas 1 Cabang Jakarta Timur Cabang KPK, maka pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dilakukan dan dikoordinasikan baik melalui inspektorat maupun oleh atasan langsung. Kami akan melakukan pembebasan sementara dari tugas jabatan terhadap para pihak yang diduga terlibat, agar para pihak dapat fokus pada proses menegakkan kode etik, disiplin pegawai maupun hukum yang sedang berjalan, baik itu di Dewan Pengawas, Inspektorat maupun Direktorat Penyelidikan. Hingga saat ini, KPK juga belum merinci ada berapa orang yang diduga terlibat pungli. KPK juga meminta masyarakat hingga tahanan maupun keluarga tahanan untuk melapor jika pernah mengalami atau mengetahui praktik pungli di rutan KPK. Yang jelas, praktik pungli diduga terjadi agar para tahanan bisa mendapatkan fasilitas istimewa di rutan KPK seperti akses komunikasi dan uang. Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, sebagaimana Anda sampaikan tadi, ada duit masuk, yang mestinya tidak boleh bawa duit, tapi untuk memasukkan duit itu butuh duit. Atau tidak boleh berkomunikasi, untuk kemudian butuh komunikasi, alat komunikasi masuk, itu butuh duit. Di sekitar itulah pungutan-pungutan liar itu terjadi. Kasus ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi di rutan KPK. Juli 2019, ada pengawal tahanan KPK menerima uang Rp300.000 dari ajudan Idrus Marham. Pelaku langsung diberhentikan tidak hormat, berbeda dengan penanganan kasus yang terjadi saat ini. Perbedaan penanganan antara yang dulu dan sekarang itu juga menjadi tanda adanya perbedaan nilai integritas di KPK. Bahkan saya berpendapat bahwa memang ini tidak bisa sekadar dilihat korupsi di rutan KPK saja. Ini harus dilihat sebagai simptom pengeroposan nilai integritas di KPK secara keseluruhan. Ya, jadi kita lihat di level paling bawah keropos seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan di pimpinannya. Menurut saya sudah saatnya kita restart ulang KPK. KPK sudah tidak punya dasar moral lagi untuk bicara integritas, misalnya kepada DPR ya, salah satu pasien utama KPK gitu ya, atau juga kepada para birokrat atau dunia usaha, Mas Bayu. Mantan pimpinan KPK Muhammad Yasin juga menilai ada penurunan integritas di era kepemimpinan KPK saat ini, terutama setelah revisi Undang-Undang KPK. Bahwa ada perbedaan kepemimpinan KPK yang sekarang ini dengan periode sebelumnya, apalagi yang sekarang ini ASN. Kalau dirotasi, hukumannya kecil karena ASN kan rotasi. Kalau kami dulu langsung dipecat yang begitu itu. Dan tidak harus melalui apalagi Dewan Pengawas diserahkan ke penyidik. Kemudian putusan untuk memberhentikan kan harus kita mengikuti SOP-nya ASN, ini yang merepotkan. Jadi berubahnya staf pegawai menjadi ASN ini menjadikan KPK ini tidak bisa berbuat tegas terhadap internal KPK di dalam penegakan etik dan integritas di dalam KPK.
Wacana revisi Undang-Undang KPK yang dinilai memicu pengeroposan integritas KPK ini juga kembali berhembus. Jadi bukan hanya kita mengolok-olok KPK atau mengolok-olok sistem yang ada di KPK, tapi kita juga bisa memberikan solusi-solusi. Misalkan kalau memang ini karena faktor undang-undang, ya kita perbaharui undang-undangnya, kita revisi. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK mengungkap fakta mengejutkan tentang kasus pungutan liar di dalam rutan KPK hingga mencapai 4 miliar rupiah hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Transparansi dan komitmen KPK dalam mengungkap dan mengusut kasus ini menjadi pertaruhan integritas institusi anti rasuah ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal sejumlah polemik yang terjadi di KPK, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang berada di gedung KPK Jakarta. Tifal, hingga siang hari ini, apakah KPK sudah membuka ada berapa orang yang terlibat dalam kasus pungli di rutan KPK ini dan apakah mereka langsung dipecat? Membaca pola kebiasaan dari otoritas KPK, sebetulnya satu kasus yang masih dalam tahap penyelidikan ini tidak akan banyak dibeberkan kepada publik soal siapa-siapa saja yang diperiksa, kemudian bagaimana dengan status dari orang-orang terperiksa tersebut. Tapi setidaknya yang dijamin oleh otoritas KPK dari aspek hukumnya atau dari aspek etik dulu saya coba jelaskan. Dari aspek etis dijelaskan oleh Sekjen KPK Cahya Harefa bahwa sudah dibentuk tim khusus untuk kemudian menelusuri, menindaklanjuti, memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pungutan liar di rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang Komisi Pemberantasan Korupsi ID. Baru sebatas itu yang kami pahami secara etik, dan nantinya setelah pihak-pihak yang terperiksa ini akan dikumpulkan sejumlah bukti ataupun juga hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan dugaan kasus tersebut. Barulah kemudian setelah dikumpulkan bukti-bukti itu tadi akan diambil penilaian apakah terbukti melakukan pelanggaran atau tidak secara disiplinnya begitu. Nah, nantinya baru akan ditetapkan level hukuman seperti apa atau sanksi seperti apa yang bakal diterapkan, apakah akan langsung dipecat atau ada hal lain yang juga mungkin saja diterapkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan pungutan liar itu. Ini baru dari aspek etis ya, atau dari aspek etiknya begitu di bawah naungan dari Sekjen KPK dan juga dari bagian inspektorat dan pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dengan aspek disiplin dari para pegawai KPK ID. Sementara untuk aspek hukumnya sendiri dari pimpinan KPK sudah menerangkan ada upaya mendalami data-data awal, bukti-bukti awal untuk melengkapi sejumlah hal dari dugaan pungutan liar ini di rutan KPK dalam aspek atau dalam tahap penyelidikannya. Dari Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK juga sudah menerangkan sejauh ini dari proses penyelidikan sudah berjalan di Direktorat Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga nantinya akan diperiksa pihak-pihak terkait ataupun juga dari otoritas-otoritas tertentu yang disebut ikut terlibat dalam penerimaan uang yang besarannya 4 miliar rupiah dari periode Desember 2021 sampai dengan Maret 2022. Bahkan dari otoritas KPK dalam hal ini Dewan Pengawas tak menutup kemungkinan angka itu dan rentang waktu dari temuan dugaan pungutan liar bakal bertambah, bakal melebar. Inilah yang menarik untuk kita cermati bersama, sehingga yang dijamin juga oleh pimpinan KPK dari penyidik atau dari penyelidiknya akan melakukan pengusutan kasus secara objektif dan transparan ke hadapan publik. Itu yang dijanjikan oleh Nurul Gufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ia juga menyampaikan penyesalan atas munculnya kasus ini, kasus dugaan pungutan liar tersebut, dan berjanji untuk melakukan atau berkomitmen mengusut kasus ini lebih serius. Sekalipun kemudian ia menyebut bahwa insan KPK adalah manusia biasa yang kerap bisa saja melakukan kesalahan, tapi yang ditegaskan lagi oleh otoritas KPK bahwa kesalahan ini dipastikan akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang sudah dipegang oleh otoritas KPK, baik itu secara etik maupun juga secara hukum, Radi. Ya, kita nantikan nanti apakah memang mereka akan diproses sesuai janji, karena memang ini sudah mencoreng nama dan integritas KPK sebagai lembaga anti rasuah. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.